Halo semuanya, perkenalkan saya Yuni Dagonaga. Selamat datang di video pembelajaran saya. Kali ini kita akan belajar tentang vulkanisme. Apa saja yang akan kita pelajari pada subbab vulkanisme? Yang pertama, pengertian vulkanisme. Yang kedua, bentuk atau gerakan dari magma. Yang ketiga, ada jenis-jenis gunung api. Sebelum saya memberitahu apa itu vulkanisme, kira-kira di sini ada yang tahu apa itu vulkanisme? Sepertinya pada lupa ya. Vulkanisme adalah peristiwa yang berhubungan dengan aktivitas gunung api, yaitu pergerakan magma dari dalam litosfer menyusup ke lapisan paling atas atau sampai ke permukaan bumi. Ada berapa gerakan magma? Ada dua gerakan magma. Yang pertama, intrusi magma, dan yang kedua ada ekstrusi magma. Kita akan mulai membahas tentang intrusi dan ekstrusi magma. Kita mulai dengan yang pertama, intrusi magma. Intrusi magma sendiri terdiri atas 6 jenis atau 6 bentuk. Yang pertama ada bentuk batolit, yang kedua lakolit, yang ketiga sil, yang keempat diatrema, dan yang kelima apolisa. 6. Korok atau gang. Jenis atau bentuk gerakan magma yang pertama adalah batolit. Batolit merupakan batuan beku yang terbentuk di dalam dapur magma. Batolit terbentuk sebagai akibat dari penurunan suhu yang terjadi secara lambat. Bentuk intrusi magma yang kedua adalah lakolit. Lakolit adalah magma yang menyusup di antara lapisan-lapisan batuan yang berada di atasnya. Kemudian lapisan batuan ini akan menjadi terangkat dan akan menyerupai seperti lensa cembung. Namun pada permukaan bumi tetap rata atau datar. Bentuk intrusi magma yang ketiga adalah sil. Sil adalah lapisan magma yang tipis yang menyusup di antara lapisan-lapisan batuan yang ada di bawah permukaan bumi. Bentuk yang keempat dari intrusi magma adalah diatrema. Diatrema adalah batuan yang mengisi pipa letusan. Pipa letusan itu sendiri mempunyai bentuk silinder, di mana pipa letusan ini yang menghubungkan magma dari dalam dapur magma sampai kepada permukaan bumi. Apabila magma sampai keluar ke permukaan bumi, inilah yang kita sebut dengan erupsi. 5. Korok atau gang. Korok adalah batuan hasil intrusi magma yang memotong lapisan-lapisan litosfer yang berbentuk pipih atau berbentuk lempeng. Yang keenam adalah apolisa. Apolisa semacam intrusi korok, namun ukurannya lebih kecil dan biasanya juga disebut dengan urat-urat magma. Berikut saya akan menjelaskan tentang ekstrusi magma. Yang pertama ada lava. Lava adalah magma yang keluar mencapai permukaan bumi dan mengalir di permukaan bumi. 2. Lahar. Lahar adalah material campuran antara lava dengan material-material di permukaan bumi seperti pasir, kerikil, dan debu dengan air sehingga membentuk lumpur. Yang ketiga ada eflata. Eflata adalah material padat berupa batuan, bom, lapili, kerikil, ataupun debu vulkanik. Yang keempat ada ekshalasi. Ekshalasi ini merupakan material berupa gas, asam arang seperti fumarol, ada mufet, ada solvatar. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang jenis-jenis gunung api. Seperti yang kita ketahui bahwa gunung api itu dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu berdasarkan bentuknya, berdasarkan tipe letusannya, dan berdasarkan yang terakhir adalah berdasarkan aktivitasnya. Berdasarkan bentuknya, gunung api dibagi menjadi 3. Yang pertama, gunung api perisai, 2 kerucut, dan 3 mar.
Gunung api perisai terbentuk karena letusan efusif. Magma yang dikeluarkan sangat encer, sehingga lerengnya sangat landai dan mempunyai dasar gunung api yang sangat luas dengan sudut kemiringan lereng 1-10 derajat. Contohnya Gunung Loa dan Mauna Kea di Pulau Hawaii. 2. Gunung api kerucut. Gunung api kerucut terjadi karena erupsi campuran yang berupa letusan dan lelehan secara bergantian, sehingga lerengnya terdiri atas endapan lava yang berlapis-lapis. Gunung ini seperti kerucut. Contohnya Gunung Merapi di Jawa Tengah, Gunung Ciremai di Jawa Barat, Gunung Fuji di Jepang, dan Gunung Agung di Bali. Yang ketiga ada Gunung Api Mar. Gunung ini terjadi akibat dalamnya letusan eksplosif, yaitu dapur magma yang kecil dan dangkal mengakibatkan letusan satu kali dan mati. Contoh Gunung Api Mar seperti Gunung Lamongan dan Merdada di Dieng, Pegunungan Eiffel di Jerman, serta Gunung Auvergne di Prancis. Berdasarkan aktivitasnya. Berdasarkan aktivitasnya, gunung api dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah gunung api aktif. Gunung aktif ini adalah gunung api yang masih bekerja, kawahnya selalu mengeluarkan asap, gempa, dan letusan, contohnya Gunung Stromboli. Yang kedua, gunung mati. Gunung api mati adalah gunung api yang sejak tahun 1600-an sudah tidak meletus lagi, contohnya Gunung Sumbing dan Gunung Patuha. Yang ketiga, gunung istirahat. Nah, gunung istirahat ini adalah gunung api yang sewaktu-waktu meletus dan kemudian istirahat kembali. Contohnya Gunung Ciremai dan Gunung Kelut. Yang ketiga adalah jenis gunung api berdasarkan tipe letusannya. Berdasarkan tipe letusannya, gunung api dibagi menjadi 7. Yang pertama, Hawaii. Tipe letusan ini terjadi karena lava yang sangat cair dan berbentuk seperti perisai atau tameng. Letusan gunung ini tidak bersifat eksplosif atau letusan yang dahsyat, tetapi seringkali hanya ditandai dengan keluarnya lava yang sangat cair. Yang kedua, Stromboli. Tipe letusan ini bersifat spesifik, yaitu letusan yang terjadi dengan jarak dan interval waktu yang hampir sama. 3. Vulcano. Tipe letusan ini mengeluarkan material padat seperti bom, abu, lapili, serta bahan-bahan padat dan cair atau lava. Yang keempat, gunung api Merapi. Tipe letusan ini mengeluarkan lava kental sehingga menyumbat mulut kawah. Akibatnya tekanan gas menjadi makin bertambah kuat sehingga sumbatan terangkat pecah-pecah. Sumbatan yang pecah-pecah terdorong ke atas yang akhirnya terlempar keluar menuruni lereng gunung sebagai ladu. Selain itu, terjadi pula awan panas di Indonesia yang sering disebut dengan wedus gembel. Yang kelima, Peret. Tipe letusan ini sangat berbahaya dan merusak lingkungan. Pada tipe ini, material yang dilemparkan mencapai ketinggian sekitar 50 km. Yang keenam, Pele. Tipe letusan ini biasanya terjadi jika di puncak gunung api terdapat sumbatan kawah yang berbentuk seperti jarum, sehingga menyebabkan tekanan gas menjadi bertambah besar. Apabila sumbatan kawah tidak kuat, gunung tersebut meletus dan mengeluarkan awan panas. Yang terakhir ada Saint Vincent. Tipe letusan ini terjadi pada gunung api yang mempunyai danau kawah. Selanjutnya, jika gunung api tersebut meletus, air danau kawah akan tumpah bersama lava. Letusan ini mengakibatkan daerah sekitar gunung tersebut akan diterjang lahar panas yang sangat berbahaya, juga awan panas. Teman-teman, sekian dari pembelajaran kita kali ini tentang vulkanisme. Semoga apa yang sudah kita pelajari dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita tentunya terkait dengan vulkanisme. Saya berharap kita dapat bertemu lagi di video-video pembelajaran geografi lainnya. Terima kasih.